Assalamualaikum ya Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rijal. Assalamualaikum ya Miftah. Assalamualaikum ya Syahidi ya Abdul Qadir. Assalamualaikum Syahiduna wa Mursyiduna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bika bil hikmah. وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجه فزينها بالبابول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد اللسان واهد قلبي بحق ذاتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, pada malam hari ini kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk mencicipi keagungan bulan Ramadan dan melaksanakan saum bulan Ramadan dan segala kegiatan-kegiatan yang disunahkan di bulan Ramadan. Salawat serta salam marilah semoga dilimpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at tabi'in, para syuhada, para salafus saleh, para ulama yang awal, ulama pertengahan dan akhir, semoga semuanya senantiasa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marilah kita sampaikan salam setingginya kepada Guru Agung Pengasabah Syekh Ahmad Shahibul Wafatul Arifin Qaddasallahu sirrah yang bersemayam di Patapan Suryalaya Kajembaran Rahmaniyah. Semoga beliau semakin ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan luluberannya senantiasa tercurah kepada seluruh murid-muridnya dimanapun berada. Sebagai awal, marilah kita sama-sama bacakan suratul Fatihah kepada mereka yang telah berjasa memperkenalkan Allah kepada kita sampai kita hari ini bisa memahami siapa diri kita, siapa Allah, memahami sifat-sifat Allah, dan sekaligus juga kita bisa memahami adalah ilmu-ilmu Allah, dan sekaligus kita juga mendapatkan bimbingannya untuk bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah lewat jalan zikrullah. Marilah kita bacakan suratul Fatihah kepada mereka dan juga kepada kita semua sebagai umatnya, sebagai muridnya, dan juga kepada sebagai hamba Allah kita. Semoga kita senantiasa diberikan kemampuan, karena hidayah itu mahal dan hidayah itu mutlak milik Allah.
Tidak ada yang bisa memiliki hidayah, termasuk baginda Nabi pun tidak punya hidayah. Adapun ketaatan beliau, pertolongan beliau, syafaat beliau adalah pertolongan Allah kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita bacakan surat Al-Fatihah ala diniyah ala kulli musa ila Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabb. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita mengambil tabaruk keagungan keberkahan bulan Ramadan. Abah ingin sedikit kita mengambil intisari kisah-kisah di dalam Al-Quran, dan kemudian juga kisah-kisah yang dibuat oleh para awliya Allah, yang mana intisarinya kisah itu adalah disembunyikan. Banyak kisah dalam Al-Quran, di antaranya adalah kisah Adam dengan Iblis, kisah Musa dengan Fir'aun, kisah Ibrahim dengan Namrud, dan kisah Nabi Hud, Nabi Lut dengan Bani Ad, Bani Samud, semua ya. Tetapi kemudian juga kisah-kisah itu banyak kita temukan, baik dalam berupa kisah maupun di dalam berupa lagu-lagu yang disusun, atau mungkin mereka para penyair, para pujangga seperti Jalaluddin Rumi adalah menulis dalam berupa syair. Robi'ah Adawiyah, Ali bin Abi Thalib adalah menjelaskan mahabbah kepada Allah tadi, pengabdian kepada Allah dalam wujud syair, yang tentu saja syair itu untuk orang-orang awam sulit memahaminya. Pada malam hari ini kita belajar, mengambil pelajaran dari kisah-kisah itu. Kita tahu adalah kisah tentang bagaimana ulat berubah jadi kupu-kupu. Jadi kemudian juga kisah bagaimana lebah adalah hanya tahu tempat yang baik, dia tidak tahu tempat yang kotor. Kemudian ada lalat yang dia sebaliknya dari lebah, dia hanya tahu tempat kotor tapi dia tidak mengerti tempat bersih. Kemudian dikisahkan tentang Kitmir dalam Ashabul Kahfi. Dalam kitab Safina, ya, Kitmir atau anjing, ya. Kitmir itu nama anjing pada kisah Ashabul Kahfi. Tetapi sesungguhnya di dalam kitab Safina, ya, musonif menceritakan 10 kemuliaan daripada anjing. Maka terkadang Abah kalau baca kisah anjing itu rasa-rasanya Abah jadi anjing aja belum bisa. Ya, 10 kemuliaan dari anjing itu luar biasa. Ya, marilah kita lihat juga tentang kisah monyet lawan kura-kura. Itu ada hikmahnya dan dibuat oleh mereka para awliya Allah kisah itu. Tetapi hakikatnya, maknanya disembunyikan. Kemudian juga kisah kancil adalah lomba lari melawan keong, ya. Itu juga dibuat oleh awliya Allah, yang mana juga intisarinya adalah disembunyikan. Kemudian juga adalah di dalam surat Al-Fil adalah kisah gajah melawan burung ababil, ya. Juga sama, adalah intisari daripada kisah itu juga disembunyikan. Dan memang sahabat Abah yang Abah cintai, di dalam Al-Quran itu banyak kalimat-kalimat mutasyabihat yang intisarinya adalah disembunyikan. Hanya orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah yang akan memahami intisari dari kisah itu, dan kemudian digunakannya olehnya untuk
menjadikan ibrah dan juga menjadikan tarbiyah dari Allah, pengajaran dari Allah, bagaimana kita mengambil intisari dari kisah-kisah itu, ya. Maka termasuk juga para aulia Allah di Indonesia adalah menuliskan kisah itu adalah dalam berupa lagu, diantaranya Gundul-Gundul Facul, ya, yang sering sering dinyanyikan anak-anak SD. Padahal sesungguhnya itu dalam ma'rifat yang tinggi, ya, berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim. Kemudian juga tentang kisah lagu di Jawa Barat, Terang-Terang Kolentrang, juga sama, memiliki makna yang dalam dari semua kalau difahaminya. Kemudian Sunan Kalijogo membuat lagu Lir Ilir, adalah juga semuanya maknanya di dalamnya adalah disembunyikan. Itulah Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Allah menyampaikan wa tilkal amsalu nadribuha linnas, dan Allah telah banyak membuat perumpamaan kepada manusia. Wa ma yaqiluha illal alimun, dan tidak ada yang bisa memahaminya adalah kecuali orang-orang yang diberikan faham ilmu oleh Allah, dibukakan rahasianya, hikmahnya oleh Allah. Maka marilah kita satu persatu jelaskan saja secara cepat, ya. Di dalam Al-Quran dijelaskan tentang bagaimana kisah Nabi Adam dan iblis. Maka pemaknaannya bisa secara syariat dan hakikat. Secara syariat, iblis itu adalah makhluk, adalah yang buruk, adalah di luar dari tubuh kita. Maka suka digambarkan adalah sebagai makhluk yang yang terbuat dari api, karena iblis itu adalah bangsa jin, ya. Kemudian diperlambangkan dengan giginya yang tajam, matanya yang merah, dan lain sebagainya secara syariat. Tetapi sesungguhnya secara hakikat iblis itu adalah tubuh kita sendiri. Pada saat kita lupa pada Allah, kitalah iblisnya itu. Itulah hakikat, ya. Maka sesungguhnya kalau seandainya Al-Quran dipahami hanya secara syariat, kita akan jauh menyimpang. Sebagaimana pandangan benar dan salah antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Pendapat Nabi Musa tidak salah sama sekali menurut pandangan syariat. Tetapi ternyata dalam pandangan hakikat, apa yang dilihat oleh Nabi Musa itu semuanya salah dibandingkan dengan pandangan secara hakikat Nabi Khidir alaihissalam. Nah, dalam kehidupan kita juga sama. Kita ini harus mampu melihat dua-duanya secara syariat. Maka tadi barusan tanggal 21 Ramadan, secara syariat kita bisa melaksanakan sholat sunat Lailatul Qadar. Itulah luar biasa para sahabat, selalu menggabungkan antara syariat dan hakikat. Secara syariat ikhtiarnya dengan melaksanakan sholat sunat Lailatul Qadar. Tetapi secara hakikatnya adalah Lailatul Qadar itu adalah sesungguhnya pada saat kita bertemu dengan Allah. Allah lah Lailatul Qadar itu. Allah lah surga itu. Allah lah tempat kita wusul itu. Kalau dipandang secara hakikat, maka tentu Allah itu lebih besar nilainya daripada khairun min alfi syahrin. Allah lebih besar daripada malam Lailatul Qadar. Allah lebih besar daripada surga. Dan Allah harusnya lebih menakutkan daripada neraka. Kenapa kita takut dengan neraka tapi nggak takut dengan Allah? Itulah Allah sendiri yang menyampaikan kepada kita, yang disebut ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang disebutkan ulama menurut Allah adalah mereka yang takut pada Allah. Inilah Bapak-Bapak, perlunya kita memahami segala sesuatu secara syariat dan hakikat. Dan itulah pandangan Tuan Abdul Qadir dan Imam Ghazali
adalah selalu melihat segala perkara itu dengan syariat dan hakikat. Secara syariatnya kita sudah melaksanakan sholat sunat Lailatul Qadar dari mulai tanggal 21 Ramadan. Tapi hakikatnya pada dasarnya pemirsa Abah telah memberikan Lailatul Qadar. Bahkan pemilik Lailatul Qadar. Nah pada syariatnya pemirsa Abah sudah mentalkinkan kalimat la ilaha illallah. Tapi hakikatnya Bapak sudah memiliki adalah ad-dzikr. Zikir itu Allah, nama Allah itu ad-dzikr. Maka tadi pada saat diperintahkan oleh Allah adalah aqimus shalat lidzikri, salatlah kamu kepada ad-dzikri, yaitu adalah kepada Allah. Allah lah ad-dzikru itu. Maka dikatakan la yadhkurullah illallah. Tidak ada yang bisa ingat kepada Allah kecuali Allah. Maka pahami oleh Bapak. Luar biasa pemirsa Abah telah memberikan kepada kita makna syariat dan makna hakikat tadi semua. Ya. Mari kita lihat di dalam tadi Al-Quran, Allah mengisahkan tentang Adam dan Iblis. Allah mengisahkan tadi Adam adalah hakikat ruh kita, Iblis adalah jasad kita. Pada saat kita ikutin jasad, keinginan jasad, kita itu iblis tadi semua. Makanya pada saat Allah berfirman, "Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin." Pada saat setelah Allah tiupkan ruh, kata Allah, "Faqa'u lahu sajidin." Maka sujudlah kalian semuanya. Maka apa saja dal malaikatu kulluhum ajma'un, itu semuanya sujud pada Allah. Illa iblis, itulah tubuh kita. Maka nanti di dalam perjalanan kita itu selalu yang harus kita lawan itu tubuh. La hijabaka illa biwujudika. Tidak ada penghalang kita kepada Allah kecuali jasad kita. Kata baginda Nabi adalah wujuduka danbun. Wujudmu itulah dosa. Maka inilah konsep kepada kita. Maka di dalam Al-Quran tentang semua kisah Rasul itu intinya sama. Satu mengisahkan tentang jasad, satu mengisahkan tentang ruh. Kalau Allah di dalam Al-Quran berfirman tentang adalah wanita, ya, maka itulah yang dibicarakan jasad. Maka diperlambangkan sapi betina, itulah jasad. Kemudian juga Isa dikandung oleh Maryam. Maryam itulah perlambang jasad. Yang dikandungnya ruh adalah Isa. Tadi semua sama intinya. Kemudian tentang Ashabul Kahfi dengan Guha. Guha itu perlambang jasad. Ashabul Kahfi itulah ruhnya. Kemudian juga sama. Pada saat Nabi Ibrahim dikisahkan tentang menyembelih Ismail oleh Allah diganti dengan Gibas. Gibas itulah jasad. Tapi kemudian Ismail dibiarkan hidup. Tapi sebaliknya orang yang buruk seperti Fir'aun. Fir'aun itu sebaliknya yang dibunuh ruhnya. Maka diperlambangkan adalah dengan membunuh anak laki dan membiarkan hidup anak perempuan. Maka jasad kita perlambang perempuan, ruh kita adalah laki-laki. Tadi semua. Maka itulah nanti pada saat Bapak sudah kenal jasad Bapak adalah perempuan. Maka itulah tadi perempuan itu tidak boleh menjadi imam kepada laki-laki. Artinya jasad tidak boleh menjadi imam kepada ruh. Ruhlah yang harus menjadi jasad. Orang yang sudah mengerti ini, ruhnya sudah hidup, maka sesungguhnya walaupun dia sholat sendiri, dia berjamaah, imamnya adalah ruhnya, jasadnya adalah makmumnya. Orang yang sudah bisa sholat ruh, maka sesungguhnya yang memandikan tubuhnya nanti adalah dirinya sendiri. Ruhnya yang akan memandikan tubuhnya. Maka tidak benar ada orang berkata, manusia walaupun hebat kayak apapun, tidak bisa memandikan jenazahnya sendiri. Tidak bisa memikul jenazah sendirinya ke kuburan. Tidak bisa menggali kuburan untuk dirinya sendiri. Salah. Kalau secara ma'rifat, justru yang harusnya nanti mengimami sholat jenazah kita adalah ruh kita sendiri.
Yang memandikan tubuh kita adalah ruh kita sendiri. Maka inilah kita harus latih dari sekarang adalah dengan sholat ruh dari semua. Walaupun tubuh Bapak hancur kena bom, tetap bisa disolatkan oleh ruh kita. Walaupun tubuh Bapak mati jatuh dari pesawat, ruh Bapak tetap akan menyolatkan. Walaupun pesawat jatuhnya di tengah-tengah samudra, walaupun tubuh Bapak jatuhnya adalah di dalam hutan belantara tadi. Jadi pahami ya. Jadi intinya sesungguhnya yang bisa menyolatkan diri kita adalah pada dasarnya adalah ruh kita sendiri tadi semua ya. Maka termasuk sama dengan kisah Nabi Yunus. Kisah Nabi Yunus itu juga sama. Kisah Nabi Yunus itu adalah pada saat Nabi Yunus itu ditelan oleh ikan. Ikan itulah perlambang jasad. Yang ditelannya itu adalah Nabi Yunus. Adalah perlambang dari ruhnya tadi semua. Ya. Jadi inti Al-Quran itu sama semuanya kisahnya. Sampai nanti termasuk kisah gajah melawan burung ababil. Ababil itu, gajah itu adalah punya Abroha. Abroha itu oleh ahli hakikat perlambang hawa nafsu kita, sama dengan Fir'aun. Maka Fir'auni nafsi wa hawa hamani. Maka Fir'aun adalah dengan Abroha itu sama hawa nafsu kita. Ya. Nah inilah gajah. Gajah itu adalah nafsu buruk yang ada pada diri kita. Yang akan dihancurkan adalah Ka'bah. Maka yang Ka'bahnya itu dalam diri kita adalah kolbu kita, itulah Ka'bahnya. Pada saat hati kita adalah menyimpan dunia. Maka tadi hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Itu makanya harus dipahami oleh kita. Baginda Nabi pada saat pulang dari Uhud ditanya oleh Mu'adz bin Jabal, maka Rasulullah berkata, kita baru pulang dari perang kecil akan berhadapan dengan perang yang besar. Mu'adz bertanya, ya Rasulullah, adakah perang yang lebih dahsyat dari perang Uhud? Maka kata Nabi, sesungguhnya perang melawan jasadmu, melawan hawa nafsumu, melawan dirimu adalah lebih besar dari perang apapun dari semua. Sehingga isi Al-Quran itu kalau oleh Abah sudah kepaham semuanya, hanyalah tentang kisah bagaimana semua Nabi dan Rasul itu oleh Allah tarbiyahnya. Kisahnya adalah menjelaskan bagaimana jasad berhadapan dengan roh dari semua. Ya. Maka itulah harus Bapak pahami tadi semua. Kalau kita ikutin jasad, berarti kita ikutin hawa nafsu. Pada saat bicara Adam, kitalah iblisnya. Pada saat kita bicara Ibrahim, kitalah Namrudnya. Pada saat kita bicara Yunus, kitalah ikan nun itu. Pada saat kita bicara Ashabul Kahfi, badan kitalah buahnya. Pada saat kisah Nabi Musa menyembelih sapi betina, kitalah sapi betinanya. Pada saat ayat yang lain, pada saat mereka menyembah anak sapi yang dibuat dari emas, tubuh kitalah anak sapi yang terbuat dari emas itu. Maka kata Allah tadi, wa id qala ya Musa ya qaumi innakum dalantum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faktulu anfusakum. Maka bunuhlah dirimu dari semua. Taba yatubu taubatan tadi. Maka kembalilah kepada ruhmu, karena ruhmu itulah nafakhtu fihi mir ruhi. Karena dari awal pun kita disuruhnya taat kepada ruh tadi. Fasajat faida sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sa. Kita harus sujud hanya kepada ruh tadi semua. Maka hakikat diri kita kemarin sudah bapak sudah mengerti tentang makna syahadat.
Nama diri Tuhan itu adalah Allah. Nama wujud Tuhan itu adalah Muhammad. Nama rupa Tuhan itu Adam. Nama rahasia Tuhan itu adalah insan. Maka pada saat manusia tidak memahami, mengembalikan dirinya pada hakikat insan, masih bertumbuh Adam tadi. Maka pada saat Bapak berkata, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi. Kalau yang bersaksi adalah Ari, yang bersaksi adalah Agus, yang bersaksi adalah Ustadz Acep, yang bersaksi adalah Ustadz Padel, maka itu adalah syirik, itu adalah kafir. Karena yang bersaksi adalah ruh kita, yang disaksikan adalah rahasia kita, yang menyaksikan adalah Adam dan diri kita yang dohir. Maka seolah-olah seluruh amaliyah kita itu intinya bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji, tetapi pada dasarnya baik yang mahdoh maupun ghair mahdoh, kita harus mampu melihat ruhlah pelakunya. Makanya tadi, kenapa Allah katakan dalam Al-Quran tentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dan laki-laki itu pemimpin daripada perempuan. Padahal itu secara syariat, secara hakikatnya ruhlah yang menjadi pemimpin daripada jasad tadi semua. Ya. Maka itulah tentang bab nikah. Fankihu ma tabalakum 'alan nisa masna, tuh awalnya juga masna. Kalau kawin dengan perempuan pasti tidak masna, karena mana kawin hiji. Berarti masna, wasulasa, warubah. Nah itu harus Bapak pahami. Su 2 kilo opat lain awewe imadar we kiai palpal bapak majikan tadi Imam Sibawai contohnya geus boga pamajikan opat diceraikeun opatanana tadi Imam Ghazali bahkan dikisahkan tidak menikah beliau itu. Robiah Adawiyah tidak menikah tadi semua ya, bagi mereka yang sampai kepada martabat itu tadi. Ya, kecuali tadi anu menang ngandung ketilu, hiji nubuhung, kedua ulama, ketilu pejabat. Lamun maneh pejabat lain, ulama lain berarti nuguru tadi semua. Ya, nah, berarti ayam kawin kita dia nuguru nih kan. Tadi semua ya. Jadi pahami ya. Jadi Bapak nanti sekarang udah paham isi Al-Quran itu ternyata adalah tentang itu semuanya. Mengisahkan tentang jasad dan ruh, termasuk anak yatim. Mana tubuh ini nggak ada yang punya ayah. Ada nggak di sini yang punya ayah? Berarti ada nggak yang yatim tubuhnya? Nggak ada. Justru yang yatim itu ruhnya. Maka apa saya dikatakan kita lahir ke alam dunia dijemput dengan ayah jismani, kita wajib pulang itu dengan ayah ruhani. Kenapa? Yang datang ke sini jasad bersama ruhnya, yang pulang adalah hanya ruhnya. Berarti yang mengantarkan ayah ruhani. Tanajul adalah dijemput oleh ayah jasmani, tarki dijemput, diantarkan oleh ayah ruhani. Tanajul kita adalah inna lillahi tarki wa inna ilaihi raji'un. Nah itu. Adapun tujuannya disebut Allah boleh, surga oleh Allah, Lailatul Qadar boleh. Itu hanya istilah. Makanya jangan Lailatul Qadarnya, bukan surganya, bukan nerakanya. Maka pada saat kamu bersama Allah, adakah neraka? Nggak ada. Maka apa tadi? Bagi orang yang sudah tauhidnya benar, maka tadi hanya ada malaikat raqib, nggak ada malaikat atid. Menyatat apa keburukannya? Tadi. Hanya malaikat munkar, nggak ada wanakirnya. Hanya ada malaikat ridwan, nggak ada maliknya. Tadi semua. Karena semuanya hanya Allah tadi semua. Maka inilah yang Bapak harus pahami ya. Baik, kita mengambil kisah dari kisah-kisah itu Abah hanya mengulang sedikit tentang apa yang sudah sering kita bahas.
Jadi pada dasarnya dikirlah, puasalah, hajilah, apa semua, baca Quran lah dan lain semuanya, intinya adalah sama. Bagaimana kita melawan hakikat tubuh kita, jasad ini, dan mengembalikan kepada hakikat kita adalah ruh kita. Nah, maka itulah Nabi Muhammad 2 kali dalam Al-Quran ditegur oleh Allah, wastaghfir lidzambika, mohon ampunlah kamu Muhammad dari dosamu. Dijelaskan dalam kitab Tafsir Al-Jailani oleh Tuan Abdul Qadir adalah maksud wastaghfir lidzambika adalah adalah yang berkaitan dengan adalah dosa dengan keberadaan tubuh Nabi dari semua. Itulah baginda Nabi tidak pernah disebut Muhammad. Selanjutnya disebut Toha, disebut Yasin, disebut disebut bi'abdihi dari semua. Ya, karena seolah-olah udah hilang namanya dari semua pada af'al Allah seluruhnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi dari semua. Bukan bi Muhammadin, bukan bi Rasulillah dari semua. Jadi itu yang harus Bapak pahami. Jadi seluruh isi Al-Quran itu sederhana tentang itu semuanya. Adapun nanti ada 1000 adalah kalimat amar. Tadi kalau sudah kenal yang tadi, buat apa Bapak menghafalkan tentang perintah Allah tapi nggak kenal tadi metodologi agamanya, tujuan agamanya itu tadi semua. Bapak suruh puasa itu tujuannya. Bapak suruh sholat itu tujuannya. Bapak suruh haji, apalagi itu tadi semua tujuannya. Maka di luar daripada metodologi agama, apapun yang dilakukan, walaupun wujudnya agama, seperti sholat, yang Bapak lakukan tadi adalah berdiri, ruku, i'tidal, sujud, itu bukan sholat. Itu adalah wujudnya sholat, wujud gerakan sholat. Karena sholat itu Allah lah sholat itu. Maka dikatakan oleh baginda Nabi pada saat baginda Nabi merasa sholat, ya Muhammad, anna rabbaka usalli, akulah Tuhanmu yang sholat. Ayo coba. Jadi nanti Bapak nggak sia-sia, karena walaupun Bapak kayak apa rajinnya, masalahnya kalau keluar dari metodologi agama, siapa yang akan mau menilai Bapak? Tadi semua. Nah sekarang ratusan tahun justru sebaliknya, yang diatur, yang dibicarakan, yang dibaca kitabnya tentang bagaimana nyembah Allah, nyembah Allah, nyembah Allah, nyembah Allah. Justru metodologi agamanya tidak dipahami. Bahkan belum pernah dipaham apa itu Nur Muhammad, apa itu Jauhar Awal, apa itu Bahrul Hayat, apa itu yang disebut dengan Ma'ul Hayat. Itu bahkan nggak pernah dipahami dari semua. Ya. Itulah yang Allah akhirnya ingatkan. Wahum yasabuna annahum yusinuna sunnah. Banyak manusia melaksanakan ketaatan menurut mereka sempurna, banyak jumlahnya. Tapi kata Allah adalah hanya perbuatan sia-sia. Lihat dalam hikam tadi semua. Salah satu contohnya adalah dikatakan oleh Syaikhul al-amalu suwarun qa'imatun. Amal itu adalah kerangka yang suwarun adalah surah bentuk adalah amal itu adalah bentuk yang berdiri terbentuk wa arwahuha, dan arwahnya daripada sholat itu adalah wujud siril ikhlasi fiha. Itulah adalah wujudnya, adanya rahasia ikhlas. Ikhlas itu pada saat Bapak sudah tidak merasa yang melakukan dzikir, yang bukan Bapak yang melaksanakan sholat, bukan Bapak yang bersyahadat. Karena yang Bapak yang bersyahadat, Agus yang bersyahadat, kafir. Agus yang sholat, kafir. Agus yang puasa, kafir. Inilah yang harus dipahami konsekuensinya. Maka tadi agama itu harus dipahami oleh kita. Maka inilah pada malam hari ini kita akan bahas beberapa kisah. Diantaranya adalah bagaimana tentang kisah ular dari semua. Ya,
Akhirnya ulat itu adalah pada saat dia membungkus dirinya. Ulat itu adalah makhluk yang dibenci oleh banyak makhluk. Dibenci wanita, dibenci pria, dibenci petani, dibenci oleh siapapun. Tapi kemudian dia sadar atas kelemahan dirinya. Dia menutup dirinya. Sehingga pada ulat itu hilanglah kakinya, hilanglah bentuk tubuhnya, hilanglah matanya, hilanglah telinganya, seolah-olah la hayyun, la alimun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun bihaqi illallah. Dia bungkus dirinya menjadi kepompong. Itulah seumpama Ramadan. Maka pada saat dia membungkus itu nggak ada celah sedikit pun, nggak ada cahaya sedikit pun. Dia matikan dirinya. Al-mutu qablaan tamutu. Maka dia nanti akan lahir menjadi sesuatu. Itulah kalau di dalam kitab Sirah Asrar tentang Tiblul Ma'ani, bayi maknawi. Kita harus melahirkan diri kita dari diri kita. Hakikat diri kita yang tersuci, hakikat diri kita yang terdalam, yang disebutkan dengan Tiblul Ma'ani adalah itulah yang harus dilahirkan untuk nanti kembali kepada Allah menjadi wildanun mukhalladun. Tadi semua ya. Jadi jangan sia-siakan. Tadi yang Abah kasihan itu kalau kita udah tadi jungkir baliknya kayak apa, perasaannya udah pede, perasaan sudah nanam, begitu nanti ke sono nggak ada yang panen tadi semua ya. Bapak kecewa nggak misalnya pada saat Bapak nanam cabai 4 hektar, tahu pada saat nanam Bapak berharapkan harga cabai sekilo 100.000 dengan hasil per tanaman 4 kilo satu pohon. Karena berdasarkan ilmu pengetahuan, kata Trubus, kalau cabai itu yang bagus, bisa sampai 4-5 kilo, itu minimal. Bapak udah ngitung. Pada saat nanti panen, ternyata jeblok. Kecewa nggak? Nah, itu. Nanti lihat dalam kitab Da'watul Akbar. Banyak manusia yang ngamuk pada Allah. Ya Allah, aku kan sholat. Ya Allah, aku kan haji. Ya Allah, aku kan saum. Tapi begitu dibuka, ternyata saumnya tidak ada, sholatnya tidak ada, puasanya tidak ada, amaliyah yang lain-lainnya tidak ada, karena dia tidak mampu bersyahadat pada saat hidupnya. Padahal Allah sudah ingatkan tadi, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Tadi ada manusia yang menyembah Allah itu hanya kepada nama Allah. Maka Abah saya katakan orang yang menyembah Allah itu kafir. Tadi sama orang yang haus menyembah kepada tulisan nasi itu kafir. Orang bodoh nggak? Orang bodoh ingin menghilangkan haus dari tulisan air. Orang bodoh yang ingin tadi perutnya kenyang dari tulisan nasi. Maka orang bodoh yang ingin kembali kepada Allah dengan tulisan Allah. Dan itulah baginda Nabi bersabda, man abdal asma dunal makna bahwa kafir. Jadi bukan Abah yang ngomong kafir. Siapa? Baginda Nabi. Siapa dia yang beribadah itu kepada nama man abdal asma dunal makna bahwa kafir. Ya, pahami oleh Bapak. Tadi maka kisah tentang ulat itu adalah pelajaran kepada kita. Ya, karena bukan hanya ulat yang saum itu, yang imsak itu, ular juga saum imsak. Kenapa Allah contohkan kasus ulat menjadi kupu-kupu? Kenapa kasus ular itu pada saat dia sudah ganti kulit tetap ular? Karena dia pada saat dia kholwat tadi semua membungkus dirinya, pangona masih kadele, celikna masih kadele, awakna masih. Dia tidak berprinsip kepada la hayyun, la alimun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun. Maka pada saat dia beres kholwatnya tetap ular. Itu pelajaran dari Allah. Karena tadi kata baginda Nabi, likulli syai'in babun ilallah. Segala sesuatu adalah pintu untuk menuju Allah. Segala sesuatu, baik itu sifat, baik itu asma, baik itu af'al, segala sesuatu adalah jalan untuk kenal kepada Allah. Itulah kenapa di Sunda
minyak, atau di Jawa. Kalau minyak bekas goreng namanya apa? Jalantah. Di Jawa apa? Jalantah juga. Jalantah. Padahal itu tuh sebetulnya orang tua dulu menyembunyikan jalantah. Jalantah. Inilah jalan. Karena nggak mungkin ada minyak jalantah kecuali dari minyak yang benar. Nggak ada minyak yang benar kecuali diolah dari daging kelapa. Nggak ada daging kelapa kecuali dia memecahkan batok kelapa. Nggak ada batok kelapa kecuali dia menguliti sabut kelapa. Itulah syariat, tarekat, hakikat, ma'rifah. Jalantah. Kata Abah juga, dalam Al-Quran, dalam hadis disembunyikan makna-makna yang hanya orang-orang tertentu yang bisa memahaminya. Wa tilkal amsalun nadribuha linnas wa ma yaqiluha illa al-alimun. Tapi semua. Makanya tadi kisah ulat adalah berhasil karena ulat itu adalah mampu mengholwat tadi semua. Dia membungkus dirinya menjadi kepompong sehingga panas bulan seperti Ramadan. Ramadan itu adalah Ramadan itu adalah api yang panas. Adalah harusnya pada selesai kita di bulan Ramadan itu kembali kepada fitrah kita, hakikat diri kita yang sebenarnya adalah ruh. Nah, makanya kenapa harus diakhiri dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Setelah kita membuktikan tidak ada yang akbar, aku tidak ada. Aku tidak ada, yang ada hanya Engkau. Yang aku tidak ada, yang ada hanya Allah dari semua. Nah, makanya itu yang harus dipahami. Sama nanti. Makanya ada dua lebaran. Satu Idul Fitri, kedua Idul Adha. Nah, takbir di Idul Adha lebih dahsyat lagi. Syaratnya setelah memotong adalah sifat kebinatangan dari tubuh. Dari semua dengan memotong hewan kurban dari semua. Ya, itulah kenapa sapi itu adalah kurban untuk 7 orang. Karena dalam tubuh kita bermakna 7. Ini harus dipotong sapi yang sebenarnya ini. Ada 7 latifah, ada 7 jalur tingkat nafsu, ada 7 tingkat alam tadi semua. Maka disucikan dengan 7 ayat mutlak kalau mau sholat. Dan sah sholatnya itu dengan 7 suratul Fatihah. Dengan 7 gerakan. Takbiratul ihram, berdiri, ruku, i'tidal, sujud jalasah, dan sampai duduk itu 7 gerakan. Dan semua. Ya. Maka itulah yang sebenarnya yang dipotong itu adalah kita. Isyarah yang dijelaskan surat Al-Baqarah itu potonglah sapi betina. Berarti yang dipotong jasa. Nah, sapinya tidak boleh tua, tidak boleh muda. Karena untuk mempelajari ilmu ma'rifat itu harus minimal dewasa ruhnya. Tidak boleh terlalu muda, tidak boleh terlalu tua. Karena terlalu muda masih ikan hata, terlalu tua kita buru lemon tadi. Boro-boro ngabeuti geus kolot mah napas oge geus hese tadi semua. Dan warna sapinya kuning tah eueuh sapi nu kuning tah ieu karoneng mah tah ieu. Kulit manusia itu secara umum berwarna ieu tah peuncit, makanya mencit sapi keur tujuan aja. Oh iya mencitan sapi, cek sapi itu siap wae dipeuncit engke. Besok mencitan sapi siap-siap mungkin asup karena jeruk sapi siap. Emang dikira sapi emang nyerian dipencit nyerian tadi semua. Paham ya tadi semua. Inilah ya tentang ular. Kemudian tentang ular. Kegagalan ular itu dia tidak mampu membunuh dirinya. Dia tidak al-mutu qoblaan tamutu. Rajin. Karena saumnya ular itu 4 bulan. Dia masuk ke dalam lubang 4 bulan. Barulah dia keluar dari lubang. Ganti kulit setelah 4. Hasilnya gagal. Sementara kupu-kupu itu hanya 40 hari. Tadi. Tapi dia totalitas tahali
barulah tajali menjadi seekor kupu-kupu. Namanya berubah dari semua menjadi kupu-kupu. Makanannya berubah, yang tadinya daun kahitutan sekarang mah kupu-kupu terbang hanya dari bunga ke bunga. Dan dia pergi kemanapun sekarang bisa terbang. Nah, itulah orang yang sudah sampai kepada martabat kupu-kupu, bisa terbang kemanapun dia suka. Makanannya lebih baik dari sini. Ya. Tapi lamun keke hileud kene nya balik deui daun deui jeung daun. Balik daun nanti daun kahitutan. Tadi semua. Ya. Lebah, contoh lagi dalam Al-Quran, makanya apa namanya An-Nahl tadi semua ya dikisahkan oleh Allah. Kenapa? Perlambang kepada Nabi seorang mukmin muslim yang sejati itu seumpama lebah. Karena lebah itu makhluk yang baik tadi semua ya. Maka dia lebah itu punya dua moncong di kepalanya. Itu moncong itu hanya tahu tentang baik. Makanya begitu terbang lebah itu hanya baik, maka dia berhenti di tempat yang baik. Menghasilkan nektar sari bunga yang baik, pulang ke kandangnya menjadi madu yang baik. Dia tidak pernah suudzon. Jadi, nah sebaliknya binatang yang kedua mirip, cuma warnanya hidung, ngarannya lalur hejo. Tadi semua. Dia juga sama punya moncong dua, tapi itu penuh dengan suudzon. Pokoknya di otaknya tuh tai. Maka orang yang senantiasa menjelekkan orang itu otaknya memang begitu. Dialah yang jelek itu. Wah si eta mah, tapi mana enak kan sebenarnya? Wah si eta mah, wah si itu mah. Nah, dialah sesungguhnya. Kenapa? Karena bagi lebah tidak akan mengerti hal-hal yang buruk. Pada saat dia terbang itu hanya yang baik. Sementara lalat sebaliknya, dia nggak ngerti yang buruk, dia hanya tahu yang baik, dia hanya ngerti yang buruk dari semua. Nah, inilah semua tentang bagaimana Allah mengajarkan kepada kita lewat ayat-ayat kauniyah, lewat tanaman, lewat binatang, dan binatang kecil, binatang besar, dari semua. Ya. Sama, Allah akan membuat perumpamaan dari surat Al-Fil itu. Tadi, yang akan dihancurkan adalah Ka'bah. Ka'bah itu mana? Hati kita, kolbu kita. Yang akan menghancurkan siapa? Diri kita sendiri. Abrohahnya, hawa nafsu kita. Gajahnya adalah tubuhnya ini. Tadi, abrohahnya hawa nafsu, gajahnya tubuh kita. Kan tadi, binatang itu selalu perlambang daripada jasad. Tadi semua. Kenapa kalah dengan lawan burung ababil? Burung ababil itu membawa batu yang menyala dari surga. Itulah nur iman, nur Muhammad, nurullah, syariat, Islam, iman, ihsan. Itulah perlambangnya. Ayo ngomongin gajah deui. Itu pernah aya perubahan ka diri urang. Umal ngaji ngomongin gajah jeung ababil. Gajah jeung ababil. Ari gajah na diri manehna teu sadar dirina gajah tadi semua. Teu nyaho manehna abroh. Ya. Ini contoh yang harus dipahami oleh kita, ya. Jadi, nah itu juga dalam kitab Safinah, kenapa ada kisah tentang anjing. Nah, tadi ya, banyak hina anjing. Maka semua binatang itu sesungguhnya adalah kitab-kitab yang tidak tertulis yang oleh Allah, sama seperti kita Al-Quran Qadim adalah wahyu minulyo, ora ditulis bisa dibaca. Tadi adalah kitabnya lalat, kitabnya lebah tadi ya. Dan kitabnya ular, semuanya adalah pelajaran dari Allah untuk kita kembali kepada Allah dari semua. Pahami itu ya. Kemudian kisah dalam tadi di kita sering adalah kisah monyet dengan kura-kura dikisahkan. Monyet ingin nanam pisang, kura-kura juga ingin nanam pisang. Dulu waktu di kecil itu ada buku Taman Pamekar. Ada dalam buku bahasa Sunda, monyet melawan kura-kura dari semua. Itu tidak dipahami, hanya jadikan dongeng. Padahal di situ ada intisari, siapa monyet, siapa kura-kura.
Itu tentang akhlak sifat kita manusia. Maka kita ini punya sifat bahimiyah, subuhnya, syaitan. Nih, ini semua dikisahkan. Karena monyet itu adalah selalu segala sesuatu ingin popek. Pas marane. Dagang yang berburu untung. Ini semua. Begitu gawe yang naik jabatan. Begitu kawin yang berburu dono. Ini semua. Hayang nanti pas negel, lana. Ngegel, lana, itu termasuk adalah sifat monyet. Nah, sifat monyet yang kedua adalah perlambang manusia rakus. Lihat dalam kitab Hayatul Haywan Imam Ghazali. Perlambang manusia yang rakus digambarkan dengan monyet. Tapi dia tidak sabar mengikuti proses dalam sebuah proses ikhtiar. Dia tidak punya roja, dia hanya punya toma. Tadi semua. Karena roja itu sebuah proses yang benar dengan cara yang benar adalah dilakukan dengan proses dengan ilmu yang benar. Itulah roja dari semua. Tapi monyet ingin segera hasil dari semua. Maka itulah tidak sedikit orang begitu kerja korupsi karena dia adalah pencerminan dari monyet. Nah inilah kisah ini. Monyet karena ingin menanam pisang, kura-kura ingin menanam pisang. Karena ingin cepat monyet itu yang diambil jantungnya. Sementara kura-kura yang diambil anak pisang. Apa sih monyet? Kura-kura, ayo lomba buah, nanam pisang. Siapa duluan berbuah? Udah, kata kura-kura, ayo. Namanya juga kura-kura, perlambang binatang lambat. Ingat, asal lambat, asal benar, itu lebih selamat. Maka kata bahasa alon-alon asal kelakon. Itu istilah orang tua kita dulu juga. Alon-alon asal kelakon, bukan garang busuk. Itulah Allah ingatkan tentang sifat manusia. Laibun, kemudian apa namanya, lahun laibun. Kemudian manusia itu adalah tergesa-gesa. Ajalah manusia itu dalam segala perkara. Mau usaha nggak mikir dulu. Ada gambaran orang tentang buah, buahnya badang, amis, wangi, wangi, hai malah, aduh nyeplok, rugi, Kang Sobat Seri. Semua orang itu akhirnya nggak sadar, jadi sekarang monyet tadi semua. Akhirnya dari manusia tadi semua. Karena manusia itu adalah, makanya tadi kenapa baginda Nabi mengajarkan istikharah, cek dulu tadi semua. Lihat nama diri, siapa nama diri tadi semua. Karena nama itu punya pengaruh, lahir tadi semua. Itulah kenapa Abah kemarin melarang adalah dengan sesar itu. Banyak orang yang menentukan tanggal, padahal tanggal kelahiran itu memiliki makna yang luar biasa. Maka di Jawa ada wage, ada pahing, ada apalagi kliwon. Itu semua punya makna yang dalam. Ini dipaksa. Lahir tanggal seanu karena tanggalnya bagus, padahal tidak tahu bahwa tanggal itu yang membuat dia ke neraka. Paham ya? Makanya jangan sok tahu kita jadi manusia. Tadi semua. Maka itulah untuk perkara-perkara yang merupakan prerogatif Allah. Arih nafsaka minat tabir, kata Syekh Allah. Agar rehatkan dirimu dari mengatur adalah segala sesuatu yang sudah diatur selain dirimu. Dan semua yang kau harus lakukan, kata Allah, hanya satu, kenali aku. Itu sebenarnya. Kemudian itu yang harus dipahami ya. Nah, kisahnya kemudian seminggu ditanam, monyet nanam jantung bunga pisang, kura-kura nanam pisang. Kemudian setelah 2 minggu si monyet senang karena jantung itu melengeh, keluar anak pisangnya. Wah, kura-kura, pisang saya udah mau jadi buah. Si kura-kura senyum aja, angkat ngeburu. Ayo, pas dia lemah begitu, usaha kayaknya untung benar, gituin. Sok ngaku, tadi, tunggu nak cara belum itu dulu ya, akhirnya bertahun-tahun. Tadi tengah jam kapaget, makanya kalau pada lah kudu ngayang kapak gitu. Engke kumaha lain kumaha. Engke nanti bagaimana? Bukan gimana nanti. Ini maka tadi
Udah seminggu, 2 minggu. Pas minggu ketiga, itu pisang jantung si monyet mulai busuk. Nah, ya itu tadi. Pas lu investasi kayak kemarin, mulai busuk tadi semua. Tinggal mau tadi semua. Akhirnya lantaran monyet sifat rakus, tinggal di tanaman si kura-kura tubuh. Wah, ya. Tapi itulah sifat monyet, selalu ingin merugikan orang lain. Cek namanya enak ya, Kuya, lu kan nggak bisa manjat. Ntar urusannya bagian gua kerjain tuh. Nah. Udah pendek cerita, wah pisangnya udah kuning. Kura-kura nggak ada jalan lain pilihannya, yang ngajak kerjasama. Nyet, ayolah, kamu kan ayo kita berbagi hasil, gitu kan? Kadang-kadang orang yang bener ngajak bagi hasil itu ngawaro, tapi batul nawarkan keuntungan itu jelas ngawaro. Tadi semua itu kisah yang kayak gini kalau ditafakuri aku nyabok diri orang sorangan. Tadi udah, tapi monyet udah ngerti, kura-kura udah ngerti watak mau. Wah ini bahaya nih si monyet ini. Oke siap kura-kura, bagi dua 50-50. Siap cek kura-kura. Padahal si monyet manja. Gus dihubung buat barang hakam, asupun karena kaneron, asupun karena kaneron, ngabahar terus kaneron terus. Cek nawatakna engke di mana beak aing luncat kena tangkal aing. Begitu us, beres, gajong pada tangkal, gak si monyet. Hai kura-kura, sia malah aing mengalah. Padahal kura-kura gerak dianggap, dicabat tidak kaneron kosong. Tinggal makan neron di bolongan kusikui ya hilang terlambat. Ini kisah-kisah kayak dulu ini luar biasa yang membuatnya aulia, buat pelajaran pada kita. Ada lagi balap lari antara kancil dan keong. Kancil itu binatang kencang apa lambat? Perlambang binatang yang kencang itu kancil. Yang dilawannya perlambang binatang yang lambat keong. Coba, ini pelajaran luar biasa tadi semua. Tidak semua yang kita anggap, makanya tadi kata Abah, orang yang dalam ma'rifat itu jalan sendiri karena merasa jadi kiai, merasa jadi ustaz. Malah saya ngomong, ustaz, kiai, ajengan di torikot nyemplung. Karena jangan naon kes ngarasa mulia. Jalanah yang sorangan, batur periodokmu. Batur bebarengan dikirmu. Tadi semua. Maka si keong pada saat ditantang ku si kancil. Kancil itu binatang perlambang pintar. Tapi bodoh. Itulah perlambang orang-orang yang berilmu. Tapi akhirnya kalah dengan kebersamaan orang yang bodoh tapi berjamaah. Tadi semua. Itulah kenapa kisah Nabi Sulaiman. Tadi gajah kalah dengan semut. Kenapa? Gajah perlambang binatang besar dan kuat. Ternyata dengan kebersamaan kalah tadi semua. Ya. Itulah kisah juga pada saat zaman Nabi Yunus. Bagaimana ikan paus kalah dengan teri. Teri itu adalah berlapis-lapis sampai puluhan meter. Sehingga pada saat paus itu nembus gerombolan teri yang mental di situ. Inilah maka kata Abah, kata pengarsa Abah, watasimu bihablillah. Jangan kalian keluar dari rombongan. Sok manakib babarengan, sok khotaman babarengan. Ibu sok aing mah ustad teu kudu, pada aing pinter. Aing mah kiai teu perlu pinter, aing bisa sorangan. Itulah cek Abah. Tak apa mah tapna eureun nu balik cemplung dina torikot ustad kiai ajengan. Karena dipiheulaan ku ngarasa bisa. Kos kancil tadi ngalawan keong. Nah, di hari yang ditentukan kisah ini mungkin semua penonton sudah yakin, wah ini mah lawan cetek atau ngaranna keong. Keong itu lambat, pasti menang si kancil. Tapi si keong siap ngejajah, dikasih garis di bodas, dihitung 1, 2, 3,
Lumpat kancil ngaranna. Ngeun samameh lumpat perjanjian. Engke ku aing sia digoroan kancil. Kadenge suara sia kudu ngajawab. Siap cek eong. Budak kancil lari. Eong, oi, dulu di depan. Kata si kancil dia di depan gua. Lari lagi dia lebih cepat lagi. Eong, oi, di depan lagi. Wah, gila dia. Sampai dia udah mau finish. Keong, si keong kena tabuan. Kancil. Tidak tahu bahwa sesungguhnya karena berjamaah si keong itu setiap 5 meter saksi hiji keong, hiji keong, hiji keong, hiji keong. Sama main pertandingan siap karena dia wa'tasimu bihablillah. Itulah baginda Nabi mengajarkan pada kita. Kata baginda Nabi, janganlah kalian keluar seperti halnya domba yang keluar dari barisan, dari rombongannya, maka dia akan dimakan serigala. Ada semua. Kancil perlambang orang berilmu, kancil perlambang kalau sekarang berustad kiai ajengan. Dan abah menyaksikan nyata gitu. Karena abah mati setik terang-terang ngomong dan memang kenyataan. Bahkan ku aulia Allah tiba lagi geus dicontohkeun. Nu penting mah bapakeun bae bodoh, nu penting berjalan. Itulah kata pengarsa Abah, wa'tasimu bihablillah wala tafarraqu, maka teruslah kalian bersama. Pada saat masing-masing hanya punya 1 giga, 1 giga, 1 giga, 1 giga, 100 orang 1 giga, 100 giga. Bandingkan katakanlah Ustadz ajengan itu hanya 5 giga. Menang mana? Coba pada saat Bapak, kenapa di daerah Sunda itu ada rambat erat ahayo, rambat erat ahayo. Kalau memindahkan rumah, digotong dulu itu. Memindahkan perahu, digotong. Instruksi apa? Rambat erat ahayo, angkat. Rambat erat ahayo, angkat. Dengan bersama, maka berpindahlah. Bapak lihat, saksikan semua. Pada saat semut itu menemukan makanan dan dia berat, dia setelah coba angkat nggak bisa, lihat dia akan pergi keluar balik, dia cari temen, lihat terus, Bapak ikutin dia kemana? Ternyata dia ketemu teman satu salaman, ketemu teman yang kedua salaman, ketemu teman ketiga salaman, habis itu ngabring ke tempat makanan tadi, digotong babarengan. Cuma kadang-kadang supaya ada yang belum naik di luhur, ayo. Kadang-kadang nu bodoh cesok gitu kan. Aya ku ngahiji-ngahijina, aya nu nambahnya, aya ngeunahna. Kenapa dengan berjamaah itu lebih untung? Karena tadi. Kenapa sholat berjamaah itu 27 derajat lebih tinggi daripada sholat sendiri? Karena tadi dalam sholat itu ada energi. Nu ieu keur khusyuk, ieu ngalamun. Ieu keur khusyuk, ieu ngalamun. Nu khusyuk tadi akhirnya ngalamun. Nu ngalamun tadi khusyuk ayeuna. Dan kalau Bapak bisa menyaksikan ada aura warna biru di antara orang yang berjamaah, itulah bagian-bagian Nabi tidak boleh sopnya jangan pisah. Tapi ada sebagian orang yang mudah menang suku. Ayat ke sebelumnya itu teh. Padahal teh kudu kitu teuing tadi semua. Karena itu jarak 10 cm warna biru seseorang itu akan nyatu dengan warna biru yang temannya. Tadi semua. Baik, so, ya. Pahami ya. Jadi bukan tempat setan lewat. Orang setan lewat kan tukang lewat barat anu sewa kalau muter ke tukang. Aduh, tadi semua. Ya. Ini gambaran pada kita. Makanya seluruh hadis itu harus ditakwil. Ternyata tadi semua. Dan ulama kita membuatnya adalah berupa kisah-kisah, contoh-contoh rupa tadi. Akhirnya tadi sama kayak Bapak, kita bikin atakoh, bikin hotspot. Semua orang hanya mungkin katakanlah punya 2 giga. Tadi kalau seandainya 2 giga kita inginkan mengirimkan pesan ke surga, itu cukup. Tadi semua. Tapi dengan hotspot kita gabungkan tadi semua, maka menjadi gabungan energi semuanya. Maka terjadilah cahaya yang berwarna biru keunguan, seolah-olah ruangan itu adalah luar biasa.
Kalau Bapak udah ngerti hakikat Nur Muhammad, menyaksikan pada saat takoh itu luar biasa. Karena pada dasarnya kita ini awalnya dari nur. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu nurnya langit dan bumi. Nah, pada tubuh kita, langit itu ruh kita, bumi adalah jasad kita. Pada tubuh kita, dunia itu tubuh kita, akhirat itu ruh kita. Maka dunia, hakikat Muhammadur Rasulullah adalah tubuh kita. La ilaha illallah adalah ruh kita. Semuanya tidak akan terlepas. Maka baginda Nabi bersabda man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang mencari Tuhan keluar dari dirinya, dia akan nyasar. Semua. Ya. Inilah semuanya patokannya. Jadi udah paham ya kenapa kita harus berjamaah. Maka bagus tiap malam, tiap Ramadan Abang menyaksikan Pak Agus dan teman-teman semua ketua, semua rajin tadi semua ya. Karena kita nggak bisa jalan sendiri. Kita harus menyatukan energi tadi semua. Makanya tadi kalau baterai 2 itu kurang cang, maka pakai baterai yang baterai tilu. Kurang cang, baterai opat. Sarua wae. Energi digabungkan tadi semua. Nah, inilah ya pentingnya kita berjamaah dan Allah selalu memperlambangkan tentang bagaimana berjamaah, bagaimana burung-burung itu berjamaah, bagaimana lihat bebek berjamaah enggak? Berjamaah dari semua. Ya. Itulah kenapa singa, selama singa itu walaupun singa kalau dia keluar dari rombongan, lihat di National Geographic, singa itu bisa kalah sama kerbau. Singa juga hanya bisa menang kalau dia berjamaah. Pada saat mengejar buruan adalah berjamaah dari semua. Itulah kenapa dalam usaha itu ada kooperasi digabungkan modal bersama-sama adalah memadukan kekuatan bersama. Ya, jadi banyak istilah solakannya adalah ya. Jadi itu ya. Jadi kisah-kisah tadi sesungguhnya adalah apa dibuat oleh para aulia Allah adalah pelajaran kepada kita. Bagaimana kita mengambil dari kisah-kisah itu. Nah, selain kisah itu, Allah cepatkan aja tinggal 10 menit. Ada juga mereka membuat lagu. Kalau Jalaluddin Rumi syair tadi. Kemudian Rabi Adawiyah syair. Ali bin Abi Thalib syair. Mereka membuat syair-syair semua. Imam Ali Al-Khawas syair. Datuk Sanggul membuat syair dari semua. Adalah rintihan rindu seorang hamba yang sudah mahabbah kepada Allah. Seperti seorang kekasih yang merindukan kekasihnya, ingin segera berjumpa dengan kekasihnya. Maka itulah juga mempercepat jalan pulang. Tapi sebaliknya, pada saat Bapak, di sisi lain Bapak pada satu sisi Bapak ingin bertemu Allah, tapi di sisi lain justru Bapak ingin bertahan di bumi ini. Itulah terkadang salengkah ke hareup, salengkah ke tukang. Nabi Muhammad. Inilah masalah. Disitulah yang harus benar-benar totalitas. Makanya ada tahalli, barulah tajalli tadi semua. Ya, Allah akan menggunakan kita dalam tajalli. Nah, kita masuk di kita tentang lagu gondol pacul gemblengan. Nah, gondol pacul papat kang ucul. Gondol, buang gondol itu. Pacul, papat kang ucul. Apa? Jangan engkau menjadi manusia penglihatan, pendengaran, mulut, dan penciuman. Maka itulah yang Abah sempat contohkan. Tutuplah lubang itu. Serahkan dirimu bahwa engkau tidak ada. Itulah perlambang Nabi Ibrahim tadi. Pahud arba'atan minat to'ir. Ambillah 4 burung. Cincang, cincang. Gundul, cincang tadi. Pacul, papat kang ucul. Tutuplah oleh kamu. 4 lubang yang ada di dalam kepala kita. Nah tadi manusia itu dibagi adalah hakikat manusia yang sudah sampai di kepala adalah manusia yang disebut manusia Aryan, manusia tauhid yang dimana ilmunya sampai kepada ilmu Allah. Tapi di tengahnya di sini sampai ke pinggul adalah Rasulullah. Itulah kenapa dalam kalbu kita ada 8 sifat Rasulullah di dalam diri kita ini. Qudrat, iradat, semua ada di sini. Ada 8. Barulah nanti Adam dari pinggul ke bawah adalah sifat Adam. Tadi semua. Ya.
Jadi manusia itu dibagi tingkat badannya itu. Tadi Adam, Rasul, Allah. Tadi semua. Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Tadi semua. Ya, pahami. Gitu. Apa tidak bisa terlalu gamblang ya. Kemudian juga tentang apa? Di Sunda. Terang-terang kolentrang, silondok pae nunutan, tikus rukana durukan, mesat kobang kabuyutan. Itu dulu waktu saya kecil, saya juga ngerti artinya. Main-main sama anak-anak semua pegangan tangan. Pada saat mau panen itu padi di tengah, kita berpegang keliling terang-terang. Supaya apa? Kita mengharapkan panas. Padahal sebenarnya artinya sebenarnya adalah perangnya jasad kita dan ruh kita itu ibaratkan terang-terang kolentra. Terang-terang ibaratkan pedang ketemu pedang, terang-terang, cing gitu kan. Silondok paeh nunutan. Jadi, akhirnya pada saat jasadnya yang kalah, dia adalah paeh dari apa namanya? Silondok paeh nundutan dari semua. Karena sok nunutan mana jasad paruh. Ayo lu mati dahar nginum tenutan tadi surat ayat kursi apa namanya tadi turun bobo tadi semua ya terang-terang boleh. Akhirnya nah kita ini ibaratkan tikusuk pada durukan akibat ngikut jasad tadi hayang untung kosi monyet tahu-tahu karena salah tergesa-gesa akhirnya dia tikusuk karena durukan. Akibat tidak tikusuk kudukan rugi investasi ini, rugi dagang ini. Akhirnya sampailah ke baik. Itulah mesat kobang kabuyutan. Tujuan Allah dikusukkan teh supaya balik ke Allah. Ingat itu, nggak ada yang buruk. Sakit baik tadi. Maka afiat menurut Allah itu beda dengan afiat menurut manusia. Hasan Al-Basri dijenguk oleh Hasan Banna didoakan, wahai Syekh, semoga engkau afiat. Enak aja kau mendoakan aku afiat. Emang kau tahu dengan sehat itu lebih afiat? Inilah afiat. Jadi sakit itu kalau menurut aulia itulah afiat. Kemudian kata Hasan Al-Basri, lihat tuh Abu Bakar minta afiat keracunan. Lihatlah Umar bin Khattab minta afiat ditusuk. Lihatlah Utsman bin Affan minta afiat ditusuk. Lihatlah Ali bin Abi Thalib minta afiat ditusuk. Jadi afiat menurut Allah itu bisa jadi tadi naik pesawat ragam. Itulah makanya kenapa baik menurut Allah. Wa asya an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asya an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul. Bisa jadi datang na pintu rugi teh supaya datang ke majelis tadi. Itu coba lawan maneh datang duit miliaran imoh bertingkat pemajikan opat semua duit berlipat tadi semua Mr. Hayang nemu KMD NH naon aing inilah terkadang yang harus Bapak syukuri sebetulnya inilah yang terbaik datang dari Allah karena Allah sangat menginginkan Bapak kembali kepadanya. Diawali dengan tikusuk karena durukan. Ada orang yang tikusuk durukan itu ibaratkan dagang rugi, pekerjaan dipecat, istri ninggalin, investasi gagal. Itulah tikusuk. Akibat itulah akhirnya mesat gobang kabur, daek ditalkin kalimat la ilaha illallah. Benar ngomong. Tadi semua hayang-hayang aja wah ini aja asik si asik naon-naon jelema burung jeung ganengan teh ngopoy Allah paling gitu teh da loba nu dia sok ngomong gitu baheula tadi ya dari semua ya dan juga sama abah cepatkan saja termasuk lagu lirik ini itu juga maknanya disembunyikan tadi semua ya. Coba lir tak ijo royo tak senggo penganten anyar
cah angon penek nok bing kui tuh. Nah, cah angon siapa? Ini cah angon. Bing kui naon? Rukun is ai blimbing uratna ya sabaraha lima. Kemudian gunakan terang bulan. Nah, lanjut nanti. Nah, terang bulan teh. Nah, inilah tadi semua. Ya. Kenapa tadi licin tadi? Makanya tadi orang untuk syahadat, sholat, zakat, puasa, haji itu harus benar. Kalau sholat dari kayak naik kan, ibaratkan naik tanggal bling kuri yang licin tadi semua. Ya. Maka kalau kata apa? Bulan apa namanya lanjutnya itu lagu itu tadi. Mumpung terang. Itu tadi semua ya. Nah, seorang aulia itu terkadang hal begitu aja disembunyikan. Yang pas ayo, sholat betul, sholat kafe. Tuh naik, gabung yuk, kafe. Dengan dukung iya, kafe. Dulu enggak, lembut para aulia Allah itu. Bahkan disembunyikan perintah itu dari semua ya, supaya dipahami oleh orang-orang yang sudah ketemu dengan hikmahnya, dia nanti akan memahaminya. Itu saja barangkali bapak-bapak, mudah-mudahan dari kisah-kisah yang kita ambil. Nanti Abah akan menjelaskan mungkin insya Allah pada manakib nanti tentang bagaimana kita ini harus mensolatkan diri kita, karena kita harus bisa mensolatkan diri kita. Nggak peduli sekampung menyolatkan kita, karena kita harusnya menyolatkan diri kita sendiri. Maka nanti kalau Bapak sudah memahami, nanti lihat pada orang-orang yang sudah derajatnya aulia, mereka ada ikut sholat, maka dialah imam dari semua ya. Tapi kalau ada imam yang dohir, hanya mengimami orang-orang yang dohir, tapi dia mengimami jasadnya sendiri dan mengimami aulia-aulia Allah yang sudah sederajat dengan dirinya dari semua. Jumlahnya banyak nggak? Tak terhingga. Walaupun makanya tadi nggak ada patokan. Kalau seandainya orang banyak yang menyolatkan itu menunjukkan kemuliaan, nggak ada semua. Kalau seandainya itu patokannya, kemarin waktu Michael Jackson maut itu sampai jutaan. Tadi waktu Whitney Houston maut, waktu memakamkannya itu sampai ada 40.000 mobil nganterkeun. Itu bukan patokan. Banyak yang menyolatkan dan hadirnya tahlil bukan jadi ukuran. Dan sesungguhnya nanti Bapak harus bisa mensolatkan. Karena tadi kan Bapak tidak selalu mati di kampung. Bisa jadi banyak orang sekarang hari ini tubuhnya hilang. Misalnya ketutup dengan tanah. Siapa yang menyolatkannya itu? Nah, itulah persoalan. Ada lagi yang jatuh dari pesawat sampai sekarang. Banyak yang jasad jangan ketemu. Banyak. Nah, kalau Bapak sudah ngerti sholat ruh, maka Bapaklah yang akan menyolatkan Bapak sendiri dari semua. Bapaklah yang akan membawa jasad Bapak sendiri, dimanapun sembunyinya, di dalam tanah, di dalam batu, hancur dengan bom, sekalipun tetap adalah Bapak bisa mensolatkan diri Bapak sendiri. Bapaklah ruhnya. Tadi ar-rijal qawwamun 'alan nisa itu adalah bahwa ruh adalah imam kepada jasad. Secara syariat itu ar-rijal itu laki-laki. Anda jadi imam ke awewe. Tapi Al-Quran itu selalu bicara hakikat. Itulah kenapa nama Allah dan Al-Quran huwa. Seolah-olah Allah itu laki. Itulah kenapa Nabi itu semua namanya laki. Itulah perumpamaan ruh itu laki. Itulah kenapa Rabi'ah Adawiyah walaupun tubuhnya wadon tetap disebut rijalul Allah. Paham? Nah, hakikat ruh itu adalah Allah sendiri adalah perlambang daripada ruh kita sendiri. Pahami ya? Dari semua. Jadi jangan takut nanti nggak disolatkan oleh Abah di sini. Abah bisa nyolatkan dari manapun dari semua. Ya, dari semua. Jadi kita bahkan insya Allah sesama ikhwan nanti ada yang meninggal hadir semua ikhwan, bukan hanya ikhwan Bekasi, ikhwan seluruh dunia akan datang karena sesungguhnya mereka tidak wafat, hanya pindah alam. Pahami? Kalau seandainya Bapak sudah ngerti tentang tarekat ini, maka
Bapak akan sholat sampai nong-nong karena bersyukur pada Allah ditakdirkan untuk ada di situ. Tapi orang-orang yang belum ada undangan, hatinya gelisah dari semua. Masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Itulah sebagai tanda bahwa makanya tadi Abah sering ngomongkan pada kiai-kiai di TKN sendiri, kadang-kadang khotaman susah apa. Itulah orang-orang yang sebetulnya nggak usah. Ini orang ini sebetulnya seriusnya sih di TKN, sebetulnya lihat saja di situ. Ya, nah, kehadiran manakib, kehadiran ini, kehadiran apa, kemudian dia mampu memahami amalia. Nggak usah dihafalkan. Nanti karena yang sudah ini pasti akan hafal sendiri kok. Abah tidak pernah mengajarkan kepada semua di sini, tapi Abah sudah cek semua, cek Agus semua, Aceh semua, dia udah bisa semua. Ya, nah, insya Allah akan dengan sendirinya akan bisa tadi semua. Ya, itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas kekurangan. Sekali lagi, apa yang dijelaskan dari Al-Quran maupun apa yang dicontohkan oleh ulama-ulama kita di Indonesia, aulia-aulia Allah di Indonesia, intinya sama tadi semua. Dan semuanya menggunakan binatang, kancil. Nanti baca banyak kisah kancil. Ada kisah kancil, nanti itu adalah nanti banyak lah. Ada yang kancil. Nanti kayak kancil perkosa macan. Tadi semua. Benar. Kan itu logikanya masuk akal ya. Tapi itulah penggambaran tadi semua. Paten bisa kancil, gede tiberit, bisa merkosa singa. Ada kisahnya itu. Itu saja, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat Gus Bani Hasim. Allah. Ha ha ha.